Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya yang tadi sempat terhenti. Jadi yang terakhir mungkin tadi saya menyampaikan bahwa ada ungkapan seorang Imam Syafi'i ya, yang sebagian orang menganggap itu hadis padahal bukan ya. Kan tidak semua yang berbahasa Arab itu hadis. Harus tahu karena hadis itu kan ada sanadnya ya. Dan bisa diketahui dari ini para Ustadz asatid di sini kayaknya ahli-ahli hadis di sini ya, ahli Quran. Jadi kata Imam Syafi'i tersebut, man arada dunia fa'alih bil ilmi. Siapa orang yang menginginkan apa namanya tujuan atau pingin kebahagiaan dunia maka harus dengan ilmu. Waman arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang menginginkan kebahagiaan akhirat juga harus dengan ilmu. Waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa yang menginginkan keduanya maka itu pun harus dengan ilmu. Jadi artinya segala apapun Bapak Ibu semua, kalau kita pingin maksimal, pingin tujuan atau goal yang paling baik, maka semuanya harus didasari oleh ilmu. Ya, saking Allah SWT muliakannya orang-orang yang memiliki ilmu, kan dalam surah apa itu Al-Mujadilah ya, bahwa Allah menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darujat ya. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu itu diantara atau dari golongan orang yang lain lah gitu. Jadi maaf ya kalau misalkan di kantoran saja atau di mana Bu, kementerian dan sebagainya akan kelihatan ya golongan orang yang mungkin berpikir atau bekerjanya dengan ilmu tentu akan mendapatkan apa istilahnya pendapatan yang lebih tinggi daripada yang lain gitu ya. Yang mungkin yang dengan sekali lagi mohon maaf dengan hanya otot dan sebagainya kan gitu. Nah itu karena jaminan Allah SWT sudah pasti. Tapi syaratnya kita dalam ayat tadi harus alladzina amanu ya, harus beriman kemudian berilmu. Itu ideal ya, orang beriman dan berilmu. Nah jadi persiapan kita dengan meningkatkan keilmuan kita atau pengetahuan kita dalam bab misalkan ibadah haji dan umroh itu pun harus kita lakukan, harus kita laksanakan ya. Kenyataannya Bapak Ibu semua mungkin dari jemaah haji yang berangkat kan tidak semua orang itu paham ya. Baik kalau misalkan dia hanya ngikut ya, berangkatnya pun ya gimana Pak Ustadz lah gitu, kumaha pembimbing. Ada yang ini kan anekdot ya, anekdot atau apa istilahnya dinamikanya ibadah haji. Ada jemaah yang melaksanakan tawaf, ini kenyataan ya, jadi bukan dongeng. Pelaksanaan tawaf nggak beres-beres gitu. Kok kawan apa? Ditanyain kemana gitu jemaah ini. Pas ditanya, kok belum beres? Ya ini kan tadi sempat apa batal gitu ya. Batal terus keluar dulu ngambil air wudhu balik lagi kemudian mengulangi lagi gitu. Padahal kan ya, itulah pentingnya ilmu ya. Kalau udah batal misalkan tiga keliling ya, kemudian misal dia ngambil air wudhu kemudian gimana nerusin atau ulang? Nerusin ya. Jadi nggak usah ngulang ya, ini kan mau beres-beres. Nah itu tawaf. Ada lagi sa'i, itu beres-beres gitu dihitung atau santai ditunggu. Ternyata hitungannya bolak-balik gitu. Jadi sofa marwah sofa 1, sofa marwah sofa 2. Jadi berapa? 14. Pantesan yang udah beres ini. Nah, itu pun harus dengan ilmu. Kan dalam ibadah pun harus dengan ilmu. Jadi terberes-beres pas ketemu dengan si temannya cerita, urusan Habib mau capek, saya itu capek sekali kan itu. Loh kenapa? Ya itu tadi saya itu sopa maurah itu. Ternyata yang lain itu cuma 7 balikan ya, dihitung sebalik sopa maurah 1, maurah sopa 1 kan gitu. 7 kali ini jadi 14 balik. Ya otomatis capek ya, kempor gitu ya. Itulah harusnya orang
berilmu. Ya, jadi peningkatan kita untuk meningkatkan keilmuan atau pengetahuan dalam ibadah dan sebagainya tentu harus kita laksanakan. Ya, sembari kita menunggu, ya, menunggu mungkin panggilan dan sebagainya. Karena keutamaan tentu orang-orang yang melaksanakan ibadah, melaksanakan amal dengan ilmu dengan orang yang beramal tanpa ilmu tentu akan berbeda. Ya. Nah kemudian Bapak Ibu semua, kemudian yang berikutnya tentu yang tidak kalah penting adalah persiapan fisik, jasmani kita. Ya. Jadi tidak lupa orang yang tadi disebutkan ya, dalam data kami banyaknya jemaah yang mungkin lansia atau yang memiliki riwayat kesehatan yang kurang baik, itu menunjukkan sebetulnya ya kewajiban atau istitoah belajar ibadah haji itu mungkin sudah tidak wajib gitu. Jadi ada tahun 2024 itu tahun lalu ya, dan 2023 saya kebetulan dikasih amanah untuk mengurusi jemaah yang lansia yang sudah tidak bisa pokoknya tidak bisa mandiri lagi. Jadi wukufnya itu diantar Pak Ibu ya, pakai bis. Setelah di Eropa dia tidak turun karena nggak mungkin. Jadi dari satu bis itu yang bisa jalan sendiri cuma 3 orang. Sisanya ya itu harus dibantu kursi roda dan sebagainya. Jadi bisa ngebayangin ya. Tapi ya itu tadi karena kewajiban dan ya sudah jadi panggilan kita laksanakan. Jadi bisa dibayangkan seandainya ya taruhlah para jemaah seperti itu ya. Jadi kemampuan atau istilah dirinya pun daily activity ya, aktivitas seharinya pun harus dibantu ya. Pakai baju pun harus dibantu ya, makan juga disuapin gitu. Nah, tapi itu karena sudah panggilan dan sudah menjadi jemaah kita ya, kita layani lah, kita sebagai petugas wajib melayani. Tapi gambarannya seperti itu. Jadi banyak sekali orang tua kita yang ya mungkin secara fisiknya sudah tidak bisa itu secara mandiri. Nah jadi sekali lagi hubung kita masih ya sehat dan sebagainya, alangkah baiknya kalau kita rencanakan 7 hari dalam hal pelaksanaan ibadah haji ini, ataupun ya minimal umrohnya. Ya bedanya kan hanya di waktu ya, waktu, rukun dan sebagainya. Orang bilang atau sering dalam keterangan disebutkan umroh itu adalah haji kecil. Jadi seluruh rangkaian ya tanpa Arafah, Musdalifah dan Mina ya, tanpa wukuf di Arafah gitu. Nah kemudian Bapak semua, harapan dari kita semua ketika semua orang Islam ya, ketika sudah bisa melaksanakan ibadah haji itu kan yang paling diharapkan apa? Predikat apa Pak? Orang kalau sudah haji itu mabrur. Nah kenapa itu mabrur menjadi patokan ataupun goal kita? Karena ya memang dalam hadis kan disebutkan al-hajjul mabrur laisal jaza illal jannah. Jadi siapa yang tidak kepincut Bapak ya, haji mabrur tidak lain pahalanya kecuali surga. Makanya orang tuh berbondong-bondong masang diri, sabar hawai dikorbankan, tenaga, harta dan sebagainya. Kenapa? Karena semuanya ingin cita-cita itu haji mabrur. Nah mabrur itu sendiri apa maknanya? Ada peningkatan kualitas setelah orang tersebut berangkat ibadah haji. Maka disebutkan haji itu kan rukun Islam yang keberapa? Kelima ya. Jadi sering dianggap sebagai puncaknya arkanul Islam, puncaknya rukun Islam. Jadi kalau orang sudah bisa bangun tiangnya semua sempurna, itu ibaratnya dia itu sudah melaksanakan agama secara sempurna. Jadi sebetulnya tanggungan atau beban orang yang sudah berhaji itu berat sekali. Makanya cukup dipanggil haji itu sekali Pak ya, Pak Haji. Tapi kalau 2 kali jadi non. Oh, haji judul gitu. Haji judi online. Haji korupsi memang. Haji itu kan haji 2 kali. Itu kan anekdot saja ya. Ya artinya cukuplah sekali gitu. Orang yang mabrur itu ya bisa kelihatan setelahnya, asarnya itu ada bekasnya. Nah
Ibaratnya dulu Pak, kenapa ya pahlawan dulu taruhlah yang terkenal ya, tokoh pendiri Nahdlatul Ulama atau tokoh pendiri Muhammadiyah. Siapa itu? Syekh Hashim Ash'ari atau Syekh Ahmad Dahlan. Pulang ke tanah air itu bisa menggerakkan, ya, menggerakkan apa? Masyarakat, membuat suatu gerakan yang berdampak, bermaslahat. Muncullah NU, muncullah Muhammadiyah dan sebagainya. Karena spirit dari ibadah haji itu. Jadi sebetulnya ketika umat Islam berbondong-bondong, khususnya mungkin orang Indonesia, banyak sekali datanya orang yang sudah berhaji, maka harusnya berdampak kepada masyarakat. Jadi ketika banyak orang berhaji itu harus semakin soleh secara individu ataupun secara sosial. Makanya Bapak Ibu semua, kenapa dulu para penjajah itu Belanda khawatir takut ketika orang Indonesia umat Islam banyak yang berangkat haji dan setelah pulangnya itu, ya setelah pulang ke sini tuh jadi beda gitu, jadi beda bejing ngelawan gitu. Nah, itu diantaranya itu. Makanya eh, kembali pada puncak orang itu bisa melakukan haji itu dengan haji mabrur. Maka orang yang bisa melakukan haji dengan sebaik-baiknya, jadi syarat rukunnya oke, sah, ya sesuai ilmunya, kemudian dia juga bisa pulang dari ibadah haji melaksanakan bekas-bekas ataupun seluruh nilai-nilai filosofi haji itu dia amalkan setelah ibadah haji, maka insya Allah itu akan membentuk suatu perubahan peradaban istilahnya gitu ya. Jadi tujuan pokoknya itu merubah peradaban, jadi memperbaiki peradaban. Ya, gimana tidak coba ibu sekalian, bapak sekalian, nilai-nilai filosofi dari mulai ihram harus berpakaian ihram semua ditanggalkan, semua sama warna putih, tidak ada selai pun. Ya bahkan kan dalam syaratnya kalau orang sudah berihram ya tidak pakai pakaian yang berjahit, itu kan simbol-simbol semua ya. Kemudian tidak boleh fusuk ropas, wala fusuka wala ropasa wala jidala, ya tidak ada ropas, tidak ada fusuk, tidak ada jidal, ya tidak boleh bahkan mematahkan apa itu ranting pohon pun, tidak boleh membunuh binatang apapun, tidak boleh semuanya. Itu artinya apa? Simbol-simbol ketika sudah mengikrarkan diri, maka semua pantangan itu dia diharamkan, tidak boleh. Ketika melaksanakan harus apa? Bayar dam. Nah, kan itu. Pakai peci, tiba-tiba sudah ihram, lupa, tek, ya, di topi, langsung kena dam. Padahal kan laki-laki kalau sudah ihram nggak boleh ditutup kepala kan. Kemudian alas kaki kan nggak boleh nutup mata kaki, nggak boleh pakai sepatu, harus pakai sandal dan sebagainya. Kalau melanggar kena dam, kan seperti itu. Beda kalau ibu ya, ibu-ibu mah bebas, ya. Jadi nggak kelihatan. Nah itu artinya kan nilai-nilai positif luar biasa, ya. Tawaf berkeliling 7 keliling, ya. Kemudian sa'i, soba marwah yang merepresentasikan nilai-nilai perjuangan dulu Siti Hajar, ya, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan lain sebagainya. Kemudian lempar jamrah juga, semuanya mengandung nilai-nilai yang luar biasa, dan itu simbol-simbol yang harus dilaksanakan ketika orang itu kembali ke tanah air. Kalau ngelempar jumroh, dia bisa ibaratnya kan melempar setan, ya. Ada anekdot pas dilempar si kerikil balik lagi, ya. Lempar balik lagi, ya. Pas dilempar keluar baliknya tuh kertas, ya. Dalam tulisan sesama setan jangan saling lempar. Ternyata konon katanya si jemaah itu koruptor gitu. Pas dilemparin, wah sesama setan jangan saya lempar lah gitu. Itu kata setannya, ya. Luar biasa Bu. Jadi ya anekdot juga di kalangan teman-teman itu, ini saya kita mengingatkan yang namanya tempat tadi Pak ya, ada haji reguler, haji khusus. Kalau tenda reguler itu kan jauh ke Jamrah itu kan, tadi ada 3 kilo, 7 kilo gitu. Tapi kalau haji khusus dekat, tenda-tenda haji khusus itu kan dekat ke Jamrah. Nah, jadi kalau di sana itu tidak berlaku hukum agama ya. Semakin dekat dengan setan semakin mahal. Betul kan? Jadi haji khusus itu kenapa mahal Pak? Ya karena pas
mabitnya itu tenda-tenda itu dekat dengan Jamarat gitu, kelihatan paling berapa meter langsung lempar gitu. Kalau reguler jauh, 7 kilo, 5 kilo, bolak-balik, wah, berpuluh apa, kesang keluar segala macam. Tapi haji khusus mah karena deket ya, nah, jadi semakin dekat dengan setan semakin mahal. Ya. Nah, nilai-nilai itu semua kalau diamalkan diterapkan oleh kita dan dibalikkan ketika sudah pulang ke tanah air dengan baik, maka insya Allah semuanya akan baik. Jadi setiap jemaah yang tiap tahun orang Indonesia berangkat haji, maka setidaknya seharusnya ya menjadikan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang baik yang akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita semua satu saat kalau pada saatnya pada waktu sudah diberikan takdir Allah SWT untuk berangkat, kemudian kita sudah punya persiapan semuanya gitu. Itu mungkin Bapak Ibu semua apa yang bisa kami sampaikan ya. Kalau untuk materi yang lengkap tadi sudah saya share ke Ustaz Deden ya, Pak Deden monggo. Ini ada beberapa data-data yang ya mungkin bermanfaat buat kita semua ya, dalam terutama untuk pelaksanaan haji yang kemarin 2025. Demikian, monggo untuk selanjutnya kita bisa berdiskusi lah ya. Mungkin satu Ya. dengan adanya badan ini adalah kemungkinan nambah kuota. Oh ya. Baik, kalau sampai sekarang tahun ini 2026 ya, berarti tahun depan 1447. Kebetulan besok Senin itu ada delegasi Kementerian Haji ke kita ke Jakarta. Mereka akan menyampaikan beberapa poin-poin untuk pelaksanaan haji tahun depan. Ya, sementara kuotanya sama, Pak Haji. Kuotanya sama, jadi kita diberikan kuota jemaah 221.000. Ya, ini kuota terbanyak sedunia. Jadi kalau hitungannya sebenarnya kuota ini dari hasil keputusan negara-negara OKI ya, organisasi OKI ya. OKI itu diatur, walaupun ini sudah lama sebetulnya, jadi 1/1000 gitu kuota itu, jadi 1 orang per 1000 muslim. Dari situ sebetulnya Pak latar belakang munculnya kuota haji itu. Jadi kalau misalkan jamaah Indonesia karena masyarakat muslimnya terbanyak, maka otomatis dapat kuota terbanyak 221.000 ya. Dan tiap-tiap negara juga sama Pak, termasuk warga Arab Saudi. Jadi Pak Ibu, jangan dikira warga Arab itu enak tiap tahun haji, sama ya. Mereka pun kena kuota. Jadi jangan mentang-mentang orang Arab bisa bolak-balik, enggak. Mereka pun sama. Mereka pun sama bayar, punya fasilitas di Arafah, Muzdalifah, Minanya. Karena kan yang paling pokok Ar-Muzdanya. Jadi sebetulnya haji itu kan puncaknya itu cuma tanggal 8 sampai tanggal 13. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 hari lah. Zulhijjah ya. Kenapa kita lama? Sampai 40 hari, Pak? Karena ada aturan ya dari regulasi Arab Saudi itu, jamaah atau negara yang mengirimkan jamaah di atas 30.000, maka masa keberangkatan dan kepulangan itu selama 30 hari. Jadi di aturan penerbangan ya, mungkin di sini ada orang-orang penerbangan yang paham. Jadi kan penerbangan itu kan ada slotnya, jadi tidak seenaknya, bukan kayak angkot gitu ya. Kan otoritas bandara mereka itu mengatur ya, berapa negara ini sebagainya. Nah, kita dikasih 30 hari. Jadi keberangkatan 30 hari, kepulangan 30 hari. Makanya 30 hari itu Bapak Ibu, 15 hari termasuk namanya gelombang 1 ya, landing di Madinah. Rata-rata gelombang 1 kan landing di Madinah ya. Landing di Madinah 8 hari, langsung ke Mekah, nanti pulangnya dari Jeddah, kan gitu. Di landing Madinah, take off dari Jeddah. Nah, yang gelombang 2 sebaliknya, landing Jeddah, take off Madinah. Jadi dia pulang dari bandara Madinah. Nah, jadi sampai saat ini kuota masih sama 220.000, kecuali mungkin ada
tambahan ya. Kayak tahun 2024 ada tambahan 20.000, 2023 ada tambahan 8.000 jemaah gitu. Nah, sampai sekarang masih sama seperti itu, tapi eh, harapannya ya dengan adanya badan penyelenggara haji ini mungkin penyelenggara haji lebih fokus ya. Karena kalau Kementerian Agama kan mengurus segala hal ya, dari macam pendidikannya, bimas Islamnya, bimas antar negara apa agama yang lainnya dan sebagainya. Jadi sekarang fokus haji gitu, oleh badan ini ya. Haji dan bahkan mungkin ya ada kemungkinan ya kalau kedepannya ada nomenklaturnya jadi Kementerian Haji dan Umroh seperti halnya di negara-negara lain. Demikian Pak Haji ya. Intinya buat kita mah kalau ada rezeki Bapak Ibu tadi saya sampaikan, mumpung masih muda langsung daftarkan aja. Anak-anak cucu kita udah 12 tahun beli porsi ya. 25 juta murah lah. Silakan Pak. Ya. Ketentuan mengenai Ya. apa usia lansia Oh ya. Oh, Pak. itu sebenarnya berapa? Ya. Gitu. Karena saya sempat nanyakan ke depan, dijawabnya itu masih berubah-ubah sekarang ketentuannya. Ya. Satu hal itu, yang kedua untuk konteks wilayah, kalau daftar di salah satu provinsi apakah itu memungkinkan ada perpindahan provinsi lain Oh. pemberangkatan itu aja Ustaz. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jadi untuk lansia, nah di regulasi kami dihitung lansia itu kategori 65 ke atas, 65 tahun. Lansia itu ya, jadi masuk kategori lansia. Kalau di Kemenkes itu kan 60 ya, atau dari WHO itu aturannya 60 tahun lansia. Nah di regulasi kita 65 ke atas. Jadi jadi dari total ini Bapak Ibu, dari total kuota ini yang 221 itu kan bagi. Ada regulernya 203, 320 yang khususnya 17.680. Nah, dari reguler ini ada lagi Pak 5% itu sudah mutlak jamaah lansia. Jadi dari 203, 320 itu 5%-nya itu kuota prioritas lansia. Nah, dan masuk kategori lansia itu 65 ke atas. Tapi di data kita ada namanya Siskohat ya, kalau di kita di Kemenak ada Siskohat. Nah, di data tersebut dilihat mana yang paling tua gitu ya, jadi mana yang paling senior juga gitu. Nah, taruhlah untuk kuotanya provinsi misalnya Jawa Barat atau misalkan kuotanya Kapkota Cimahi. Nah, di Cimahi ini mah yang paling sepuh gitu. Dari 65 ke atas ini. Nah, yang dimasuk prioritas atau skala prioritas yaitu tadi. Kalau misalnya di Cimahi itu ada yang 90 tahun, misalkan masih banyak, berarti mereka lah yang diprioritaskan. Tapi secara regulasi yang kategori lansia itu 65 ke atas. Nah, kemudian ada lagi Pak, si taruhlah lansia tersebut ada namanya mahram atau pendamping. Itu ada hak pendampingan. Nah, itu bisa juga dengan syarat si pendamping itu harus sudah punya porsi dan minimal 5 tahun. Nah, kemarin kan banyak ada orang tua misalkan lansia, si anak itu bisa mendampingi, jadi bisa ada percepatan. Nah, tapi syaratnya harus sudah daftar 5 tahun. Misal 2026 ada orang tua kita sudah berhak berangkat lah berkelunas. Nah, tidak ada pendampingan kasihan. Nah, itu boleh keluarganya, anaknya atau keluarganya ya mendampingi dia dengan syarat si pendamping tersebut sudah punya porsi minimal sudah daftar 5 tahun. Misalkan berarti 2021 lah misalkan, itu sudah daftar. Tapi kalau misalkan baru daftarnya kemarin 2024 itu belum bisa. Nah, itu ada namanya kuota pendamping lansia. Nah,
Udah ada lagi sekarang aturan itu orang yang berhak berangkat kemudian qadarullah meninggal maka bisa digantikan oleh ahli warisnya ya, ke atas, ke samping atau ke bawah. Jadi orang tuanya, pasangannya, suami atau istrinya ataupun anaknya. Nah, dulu pernah ada ke menantu tapi sekarang dikoreksi. Jadi ke menantu nggak bisa. Jadi kalau misalkan tahun kemarin banyak ya, 2025 mau berangkat, sebelum berangkat wafat, itu si ahli warisnya langsung menggantikan Pak. Tidak usah nunggu lagi. Jadi otomatis itu. Nah, itu aturan sekarang seperti itu. Jadi suaminya meninggal diganti sama anaknya. Jadi si ibunya berangkat dengan anaknya gitu. Itu aturan yang baru dan si pengganti ini nggak mesti punya porsi karena kan menggantikan yang meninggal. Jadi masuk kategori tirkah gitu ya, harta waris. Nah, itu langsung berangkat dan langsung bisa menemani pasangan yang wafat tersebut gitu. Itu aturan terbaru. Kemudian tadi yang kedua, oh ya, yang itu. Nah, untuk yang lintas provinsi, kalau daftar Pak sesuai KTP. Jadi aturan sekarang daftar itu sesuai KTP. Kalau misalnya KTP-nya Jawa Barat Cimahi ya harus daftar di Kemenag setempat. Kalau bab pemberangkatan bisa, namanya mutasi. Jadi misalnya Bapak suatu saat banyak sekali gitu ya daftar Jakarta, kemudian pas satu saat pindah ya jadi ke Jawa Timur atau keluar Jawa gitu. Nah ketika berangkat mau mutasi, nah itu bisa, tapi sesuai dengan tahun keberangkatan. Jadi tidak mesti berangkat dari tempat daftar. Nah itu bisa Pak. Yang nggak bisa misalkan daftar karena melihat nih. Jadi dalam statistik itu Pak, yang paling lama itu Sulawesi Selatan, yang paling cepat reguler itu Jambi. Lantas orang berbondong-bondong ke Jambi gitu. Nah itu nggak bisa, karena harus dilihat KTP-nya. Ya. Dulu pernah kan sebelum ada aturan ketat banyak semuanya ke Jawa ya, ke Jawa Barat gitu, pada migrasi gitu. Hanya untuk daftar haji doang. Setelah itu balik lagi. Karena dianggap cepat karena jumlah Muslim di Jawa itu kan banyak, cepat. Nah, kenapa Sulawesi itu lama? Sulawesi Selatan karena yang mendaftarnya banyak, kuotanya terbatas gitu. Kan di budaya Sulawesi mungkin di sini ada orang Sulawesi tahu ya, budaya mereka itu sosialnya tingkatnya orang haji itu wah sosialnya tinggi lah, prestise gitu. Jadi orang berhaji itu luar biasa tingkat sosialnya gitu. Makanya semangat luar, antusias sekali. Nah, pendaftarnya banyak, kuotanya gitu-gitu juga. Makanya lama nunggunya. Kalau di Jawa Barat muslimnya banyak, populasi banyak, yang daftar juga banyak, tapi tidak selama di Sulawesi. Itu Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya untuk yang ini kan haji reguler itu kan Jawa Barat 20 sampai 25 tahun. Kalau haji khusus Ya. kemarin ada opsi 5 sampai 6 tahun, tapi kalau memang lewat dari 2 tahun atau lebih itu bisa, kalau ada kuota yang tidak jadi atau yang Ya. lunas itu bisa, itu gimana? Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sebenarnya di sistem itu berurut Pak, istilahnya urut kacang ya. Jadi kalau dia sudah dari misalkan tahun sekarang 2026 kuota Cimahi ini misalkan taruhlah 500 orang. Nah, 500 dari A sampai Z, dari nomor 1 sampai 500. Pas di tengah-tengah pasti kan ada yang wafat, ada yang sakit dan sebagainya. Nah, maka sebetulnya cara sistem yang bawah itu naik urut kacang itu. Jadi yang 501 dia akan menggantikan misalkan nomor urut 70 yang wafat. Ada yang sakit permanen pas mau berangkat nggak bisa, gitu terus gitu diganti. Nah, ketika ada yang apa istilahnya mengiming-imingi berangkat cepat dan sebagainya, harus hati-hati ya. Khawatirnya
ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya menginginkan suatu gitu. Di Islam kita sudah jelas sebetulnya eh, orang yang batal berangkat atau orang yang tidak berangkat akan digantikan oleh orang di bawahnya. Itu sistem ya, walaupun sistem buatan manusia. Namun demikian, eh, ketika ada yang ya apa tadi ber apa namanya berniat yang lain, nah maka mungkin kita harus ikhtiyat lah, harus hati-hati, harus waspada. Karena mungkin beberapa saat kejadian kemarin banyak sekali seperti tadi ya, ada istilahnya visa furoda yang bernilai ratusan juta gitu tanpa ada kepastian pada saatnya visanya nggak keluar, uang yang sudah di store nggak tahu kemana ya, kemudian yang jadi ininya udah tanggung jawab ya kabur dan sebagainya ya. Jadi kalau di kita sudah jelas ya, mau yang reguler mau haji khusus itu sudah tersistem sedemikian rupa. Beda kemarin kasus ketika terjadi di 2023 kalau nggak salah. Jadi ada sekian kuota, kemudian pada saatnya banyak yang tidak melunasi. Nah, kemudian ada tambahan juga dari Kerajaan Arab Saudi, tambahan kuota jemaah karena banyak yang tidak bisa melunasi, akhirnya diberikanlah semacam diskresi dari peraturan bahwa siapa yang sanggup ya untuk melunasi bisa langsung. Nah itu hanya khusus di tahun waktu itu karena tambahan jamaah banyak kuotanya, sementara yang mampu untuk melunasi terbatas dan waktunya semakin last minute lah gitu, menjelang closing date atau penutupan keberangkatan penerbangan ya, hanya diberikan diskresi seperti itu. Itu pernah kejadian kemarin 2023 itu kekhususannya. Tapi kemarin 2024, 2025 kembali aturan normal gitu Pak. Ya, monggo Pak, silakan. Yang pertama, kalau orang tuanya meninggal sudah daftar tapi dipanggil, tapi tidak ke anaknya, cuma menantunya. Oh ya, baik. Ya. Yang kedua, saya tidak ikut dari tadi, saya setelah ikut dari pembimbing saya katanya untuk tahun sekarang itu sistem berubah, banyak yang dirubah. Oh iya. Katanya gitu. Tapi saya tidak tahu apa yang perubahannya. Itu kedua. Yang ketiga, saya melanjutkan yang Pak Ustadz tadi sampaikan. Semakin banyak yang berhaji, itu semakin seharusnya menurut logika itu dampaknya semakin besar positif. Tapi kenyataannya kita bisa lihat dari media dan sebagainya, termasuk yang Pak Ustadz saya sampaikan, katanya 2003 ada tambahan, ada itu karena sesuatu hal. Tapi tahun kemarin saya sendiri teman saya, jadi dia tuh sebenarnya belum waktunya, tapi bisa berangkat. Itu satu dua. Ya. Nah ini sepertinya seperti itu gitu ya. Memang gimana? Iya iya. Itu kasihan itu. Iya iya. Urut kacang. Tahun 2003 kata Pak Ustadz itu karena seseorang kondisi yang anak mati. Tapi tahun 2004 mati itu Ada juga. ada beberapa ya. yang bisa berangkat. Dan saya tahu gitu orangnya yang dihubunginya. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Yang pertama tadi sudah disampaikan ya bahwa yang wafat calon jemaah haji kemudian bisa digantikan oleh ahli warisnya. Kalau nggak salah 3 tahun ke belakang memang pernah atau aturan itu dibolehkan untuk menantu Pak. Jadi ke atas, ke samping, ke bawah. Nah ke bawah itu kalau aturan sekarang hanya anak kandung maksudnya Pak. Jadi seseorang yang wafat calon jemaah
bapaknya bisa menggantikan atau pasangannya, suami atau istri misalkan ya. Kalau dia daftarnya satu misalnya, kan suka ada kan daftar suami istri itu beda waktu katanya, atau ke anaknya. Nah sekarang itu kalau ke menantu nggak bisa pak, jadi ke menantu nggak bisa. Kebetulan ibu saya, Ya, ibu saya ada saya sekarang dengan adik saya yang mendampingi, hmm, dua-duanya saya dorong. Jadi ibu saya kan saat COVID kemarin meninggal. ya, Itu ya suami adik saya aja kata saya. Karena tahun kemarin bisa. ya. Nah aturan yang terbaru Nggak bisa. yang menantu nggak bisa pak. Nah, nggak bisa. Nah jadi eh, tahun kapanpun berangkat yang penting bisa dialihkan, namanya alih porsi. Jadi makanya ada yang wafat, misalnya orang tua kita dan siapa saudara kita, itu nggak usah diambil atau dibatalkan pak, sayang. Jadi kan dibatalkan juga bisa kan ya, diambil lagi uangnya ya udah berarti batal. Mendingan dialihkan ke tadi ya, pasangannya atau orang tuanya atau anaknya. Jadi nanti yang tadi kan misalkan berangkatnya 2029, berarti nanti si anaknya akan langsung berangkat 2029. Yang penting dari sekarang diurus ya. Ya kan gini Pak Ustadz. Ibu saya meninggal. Hmm, Nah, adik saya pendampingnya. Nah, adik saya itu kan harus ada ini apa namanya dalam. mahram ya. Nah, Nah, ya. nah bisa nggak? Itu kan berarti menantunya kan? Ya, nah itu jadi Bisa nggak? Karena kan adik saya ini kan yang asli anaknya itu kan adik saya. Nah, yang menantunya kan untuk mendampingi adik saya. oh iya. Iya, kalau si wafat si apa porsi ibu ini yang meninggal ya, porsi ibu yang meninggal itu tadi saya menyampaikan bisa diganti dengan kalau ke bawah hanya anak kandung, Pak. Nah, kalau misalkan menantunya nggak bisa, tapi yang menggantikannya anak kandungnya. Nah, kalau misalkan si anaknya itu berangkatnya nanti gimana? Si anaknya kan perlu pendamping juga. Nah, dengan syarat tadi Pak, dia bisa mendampingi kalau tadi ya dia sudah daftar minimal 5 tahun. Sudah punya porsi 5 tahun sebelum keberangkatan. Jika misalkan berangkat 2026, dia harus berangkat paling lambat 2021 gitu. Jadi kalau tahun kemarin baru berangkat, baru daftar, itu belum bisa. Oke. Nah tadi, Jadi harus anaknya aja ya. ya ke bawah harus. Tidak boleh belum datang juga bisa. Iya. Dan yang kedua tadi, yang apa tadi Bapak itu? Ya, sistem Oh ya situ. Nah, memang ya oknum ya. Kalau orang yang tadi saya menyampaikan ya mengiming-iming dan sebagainya, dan kenyataannya memang kita tidak menutup mata ya. Walaupun misalkan apa Kementerian Agama ataupun yang lainnya, toh ada juga orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Ya secara apa aturan seharusnya dia itu melanggar aturan. Tapi ya tadi ya orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab tadi berusaha dengan apapun untuk ya namanya orang apa teori hukum teori ekonomi itu ada permintaan ada penawaran gitu. Orang pingin cepet-cepet berangkat dengan apapun, akhirnya ada yang bisa kelopelahan gitu. Walaupun pada akhirnya melanggar aturan, melanggar regulasi. Misalnya, saya tidak menutup mata menggantikan dokumennya, ya, dengan apapun ya, dengan apa kakak palsu lah dan sebagainya. Yang kenyataannya ada Pak, ya. Sekali lagi kita tidak menutup mata. Nah jadi kalau disebut toh kenyataannya ya itulah yang tadi saya sampaikan contoh-contoh orang yang tidak bertanggung jawab, gitu ya. Karena mereka bertransaksi dan sebagainya. Padahal secara aturan secara hukum ya tidak diperbolehkan. Ya, kalau Bapak misalkan tahu itu ya bisa melaporkan, silahkan laporkan. Tadi kita ada investorat dan sebagainya kan. Dan yang memang harapannya ketika orang itu banyak berhaji harus dia semakin baik gitu Pak ya, semakin
bisa merubah apa namanya masyarakat, adabnya semakin makin baik lah gitu, bukan malah sebaliknya. Tapi ingat Bapak Ibu semua, kalau di dalam doa orang haji itu kan ada tiga. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yan masykura wa zamban maghfura. Empat ya. Satu lagi wa tijaratan lan tabur. Nah, pas kita bincang-bincang dengan teman-teman, apa sih hubungannya haji mabrur? Kan suka doa Allahumma ja'al hajjan mabrura wa sa'yan masykura wa zaman maghfura wa tijaratan lan tabur. Haji mabrur, sa'i juga yang masykur, zamban dosa yang terampuni, wa tijaratan lan tabur, dan perniagaan yang tidak pernah rugi. Tiga hal awal oke lah, itu sifatnya ibadah, haji, kemudian umroh dan dosa-dosa. Tapi yang keempat ini tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak pernah rugi. Jadi ternyata di balik penyelenggaraan haji itu ataupun umroh luar biasa bab ekosistem ekonominya, Pak. Nah, ini bisa ditanyain ke Pak Ustadz Deden. Jadi Arab Saudi dengan visinya itu 2030 ya. Apa vision Arab itu ya. 2030 gitu. Ishirin Salasi 2030 itu pingin mendatangkan jemaah haji itu per tahun sampai 5 juta, Pak. Itu targetnya MBS Muhammad bin Salman. Dari Musa sekarang itu dikejut segala macam. Umroh luar biasa. Dari mulai visa dulu yang terbatas, sekarang visa umroh berapa bulan? 3 bulan, 90 hari. Ya, sekali dikasih visa 30 hari, 90 hari, Pak. 3 bulan. Jadi kalau orang mau hidup di Arab, ya tinggal 4 kali aja, ya. Beli visa, udah setahun di sana. Habis 3 bulan, pulang dulu, keluar dulu, masuk lagi. Ya. Ada yang sampai kemarin betul nyata, Pak, di jemaah haji, karena mungkin terinspirasi jemaah haji, dia katanya pingin hidup di sana. Betul dia. Belilah visa-visa. Pas pulang udah habis, keluar dulu, balik lagi. Nah, mungkin karena sudah tidak ada ini lagi tanggung jawab. Jadi pingin hidup di sana. Ya. Itu semuanya itu ekosistem ekonomi haji. Di sini ada data, Pak. Mana nih? Sekali penyelenggaraan ibadah haji, Bapak Ibu semua, nih, hotel aja kita nyewa hotel 100 hotel di Madinah, di Mekah 212 hotel. Itu kan duit semua. Jadi kita nyewa hotel di sana, ya. Makanya kalau kemarin ada wacana, mungkin pernah dengar di info kan, Pak Prabowo pingin membuat kampung haji, ya, dengan misi BP Haji, pingin membuat kampung haji. Jadi kampung haji itu semacam lingkungan yang bisa dipakai sepanjang tahun gitu, buat haji atau buat umroh, supaya ya ada cashbacknya gitu. Jadi kita ngeluarin atau kita bawa uang itu, Pak, per tahun ke Arab, kalau setiap penyelenggaraan haji tidak kurang dari 15 atau mungkin 20 T setiap tahun itu. Jadi bawa uang ke sana. Ya kan buat ini bayar hotel, transportasi dan sebagainya. Nah, seharusnya ada uang lagi yang bisa balik ke sini gitu. Nah, itulah pinginnya ada ekosistem ekonomi haji. Jadi bayar catering Bapak Ibu, bayar konsumsi nih Bapak, 15 juta box musim haji kemarin. Coba di sini ada pengusaha catering, bermainlah ke sana, Pak. Tapi betul, silakan. Jadi pemerintah itu menyampaikan silakan pengusaha-pengusaha Indonesia, impor Indonesia, ya apa tadi, tijaratan lan tabur. Insya Allah perniagaannya tidak akan pernah rugi. Betul, Pak. Jadi ada kalau kemarin ya ini bukan iklan. Apa itu? Wong Solo. Wong Solo itu udah bikin apa namanya? Paket catering di sana untuk jamaah. Ya RT ya,
ready to eat, yang siap saji ya, siap makan. Mereka ada kan 3 hari sebelum Arafah dan 2 hari setelah Arafah itu pakai RTE, ready to eat. Jadi praktis ya, bukan fresh meal gitu, bukan masakan yang olahan biasa. Itu diekspor ke sana. Atau bumbu-bumbu dari sini ya. Sekali lagi kalau di sini ada pengusaha, silakan, halal Pak, yang penting sesuai prosedur, ekspor ke sana, makanan dan sebagainya, dan itu peluang. Jadi yang ditemui sana rata-rata berasnya beras Thailand, padahal pas dicek katanya produk Cianjur juga, hanya di Thailand ganti bungkus ya. Nggak tahu nih kenapa katanya, kalau katanya dari sini mahal distribusinya atau mahal itu ianya gitu. Jadi mahal. Padahal yang dibutuhkan luar biasa Pak, bumbu. Catering jamaah yang dimakan jamaah kita Indonesia itu ada namanya ikan patin. Itu baru 20% terpenuhi. 70%-nya masih dari Vietnam dan yang lain-lainnya. Ya. Jadi peluangnya banyak sekali, dan itu tujuan sebetulnya pemerintah menyampaikan ya, tidak hanya jemaah yang ke sana tapi juga harus ada uang juga yang bisa dibalikin lagi ke sini gitu. Nah, jadi silakanlah ibu-ibu bapak kalau punya apa namanya kekuatan, punya jaringan sebagainya, silakan. Ya. Bayangin 15,5 juta box kemarin yang dikonsumsi oleh jemaah Indonesia ya. Puncak haji 3,7 juta, Madinah 5 juta. Bumbu Nusantara diekspor 475 ton. Ya, silakan Pak ya. Dan saya tidak ini betul-betul ya, potensi luar biasa. Jadi ibadah haji umroh itu tidak hanya ibadah, tapi juga di sana ada pemberdayaan ekonominya sebetulnya. Ya, pemberdayaan ekonomi. Tadi saya ngobrol dengan Ustadz, ya ada temannya itu juga impor dari sini, dan itu halal ya. Nah, juga yang mungkin jadi pengusaha bus, kesempatan di sana Pak. 12.000 bis itu dipakai oleh kita ya, untuk melayani jemaah haji Indonesia saja. Bisnya ya, rata-rata ya dari Cina ya. Pernah dari kita studi ke mana, Karoseri itu Adi Jeep ya. Tadi Pak, betul. Jadi memang Cina itu luar biasa ya. Jadi barang mereka berkelipat-lipat daripada misalkan produk Eropa atau yang lainnya. Nggak tahu gimana caranya. Jadi orang Arab itu pengusaha transportasi mendatangi bis dari Cina itu, kalau dibandingin dengan versinya Eropa, jadi 1:4 gitu. Jadi satu Mercy 4 kalian Cina. Jadi akhirnya mendingan produk Cina ya, Yutong, King Long dan sebagainya gitu. Seperti yang kemarin dipakai Transjakarta itu kan produk-produk Cina semua. Dan itu potensi juga ya. Tiap tahun itu orang-orang pengusaha Arab itu. Jadi kembali yang tadi Pak, jadi sebetulnya kalau dari kacamata ya para ustadz, para mubalik ya, dari sisi manasik ibadah dan sebagainya, tapi harus juga dimanfaatkan dari kacamata para pengusaha atau para bisnismen ya. Manfaatkan ini Pak, banyak sekali ya. Umroh, nah ini Pak Ririn, umroh itu kan jemaah kita tiap tahun berapa? Nggak kurang dari 1,5 juta umroh. Jadi kemarin pas kita di sana aja belum pulang, itu jemaah umroh udah datang. Jadi saya juga bingung gitu, ini umroh, jemaah haji atau jemaah umroh gitu. Jadi belum kita beres tanggal 14 Zulhijjah, tanggal 16 itu sudah dibuka visa umroh oleh Arab. Jadi jemaah umroh udah datang, bahkan mereka pulang duluan ya, sebelum jemaah haji pulang. Luar biasa ini. Umroh itu luar biasa, tidak ada hentinya dari jemaah kita. Ya, 1,5 juta per tahun dari Indonesia saja, belum dari negara-negara lain. Makanya semua ini luar biasa potensinya. Jadi orang bangsa Arab itu, pemerintah Arab, kerajaan Arab ya sekarang dengan visi 2030 itu mereka dalam bahasa kita mungkin jor-joran nih Pak. Kalau di Haram, Masjidil Haram kan tidak henti-hentinya, tiap tahun itu saya memperhatikan tidak pernah berhenti pembangunan gitu.
diperluas, diperlebar gitu. Jadi sekarang kalau misalkan ibu pernah tahu hotel Anjum ya, Anjum itu, sekarang hotel yang paling dekat dengan Haram itu Anjum. Tapi Haram perluasannya gitu ya, tinggal melangkah satu jalan dia. Tapi dari Anjum ke titiknya ke Ka'bah itu 1 kilo, gitu. Jauh juga. Itu nggak berhenti perluasan dan sebagainya ya. Belum lagi di Madinah ya. Bahkan sekarang nanti akan ada perluasan ke arah Simalih, ke arah timur ya. Jadi hotel-hotel itu dirobohin, diluasin apa Masjid Nabawinya. Dan ya itulah eh, saya memahami dari kata-kata doa tadi, tijaratan lan tabur, jadi ya, perniagaan yang tidak pernah rugi. Ya, kita pariwisata Indonesia Bu, kalau ingin mendatangkan wisatawan dari mancanegara, jor-joran Pak ya, promosi dan sebagainya. Orang Arab itu nggak usah promosi, promosi haji umroh yang mereka nggak usah promosi, ya jamaahnya datang sendiri kan gitu. Jadi inilah mungkin doanya Nabi Ibrahim dulu ya dan Nabi Muhammad. Jadi berkah. Insya Allah Pak Ismunah mungkin cukup ya. Eh, iya. Tidak perlu panjang lebar, tapi ini adalah apa ya, kepenasaran saya mengelola haji umroh dan sebagainya. Maksud mungkin maaf kalau Ustaz mungkin siapa lah yang berhak untuk mengubah supaya ada dampak positif. Ya. Sampai saat ini rasanya gitu-gitu aja dari dulu. Kalau ke haji ya gitu-gitu aja, hanya mengelola sampai ke sana, terus sampai benar-benar selamat sampai sini. Tidak ada gitu rasanya apa suatu pengelola itu membuat suatu pola di sananya sehingga atau sebelum berangkat sehingga ada haji atau umroh yang melaksanakan haji dan umroh datang ke sini itu berdampak positif. Oh iya. Tidak ada yang solusinya gitu, tapi mungkin belum ada. Ya. Nah ini yang saya kejar bahwa penyelenggaraan haji sekarang ini sistemnya katanya berbeda. Kata pembimbing saya gitu, dikira ada pola-pola yang tertentu sehingga mengakibatkan yang melaksanakan haji atau umroh itu ada perubahan dampak positif bisa sangat mencintai bangsa gitu, tanah air gitu ya dan sebagainya lah. Ya. Rasanya ya korupsi banyak. Ya. Itu tugas semua Pak. Jadi memang tiga, kalau kita mengembalikan ke misi BP Haji sekarang Pak ya, jadi ada namanya tri sukses haji. Ini sukses ibadah, kemudian sukses ekonomi, dan sukses peradaban. Jadi sukses ibadahnya ya tadi berdampak ke harusnya orang semakin soleh gitu, mabrur lah itu Pak ya. Itu yang paling pokok memang itu. Karena ruhnya haji umroh itu tadi ada dampaknya. Yang dua ini sukses ekonomi tadi saya menyampaikan, tidak lupa juga kita harus memanfaatkan semua potensi ekonomi. Nah yang ketiga potensi sukses peradaban. Jadi memang betul orang yang pulang itu harus ya berdampak baik lah. Seperti tokoh-tokoh dulu lah, ketika para ulama Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan pulang ini jadi memperbaiki masyarakat. Nah itu yang seharusnya kita sama-sama. Tidak ada dari pemerintah gitu Pak pengelola untuk membuat sesuatu nanti terjadi di sini. Iya. Ada nggak gitu Pak? Oh. Kayaknya kalau ke sana gitu ya, seperti dilihat di sana boleh seperti yang Pak sampaikan tadi. Iya. Iya. Tapi tidak ada yang berpikir atau bagaimana tindakan apa action lah gitu. Sehingga datang ke sini itu ya ada sumbangsinya lah. Iya. Bukan hanya turis-turis yang gitu. Iya. Baik Pak. Memang dari pemerintah ada namanya ikhtiar atau program merawat kemabruran haji. Jadi setelah pulang itu tetap pertahankan atau ditingkatkan minimal dari nilai kemabruran itu. Ya. Kalau secara lembaga mungkin Bapak pernah dengar ada namanya Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Nah itu yang punya leading sektor untuk tadi ya merawat kemabruan haji itu. Jadi setelah pulang tuh ya
diorganisir lah gitu. Jadi orang diingatkan semakin baik, semakin soleh lah gitu seperti itu. Ya, tapi orang kan kadang bisa melihat yang konkretnya gitu ya. Kita bisa melihat tadi ya perkembangan dan sebagainya. Tapi kalau ke ruhnya kan kadang susah untuk dilihat indikatornya gitu. Jadi indikator mabrur itu apa? Ya kalau untuk pribadi, ya kalau orang tadinya mungkin jarang ke masjid, jadi pulang dari sono rajin ke masjid, itu kan indikator pribadi ya. Rajin sholatnya jamaah, rajin bersedekah dan sebagainya. Itu bekas apa asar-asar untuk kepribadian. Ya, syukur-syukur kalau semuanya baik ya pasti akan membentuk lingkungan yang baik, Pak. Memang susah untuk dilihat yang dampak mabrur daripada angka-angka yang tadi saya sampaikan. Allah alam, Pak ya. Terima kasih. Jurusan mungkin sudah Ya. menarik sekali ya, sangat menarik sekali materinya. Mungkin kalau ada pertanyaan yang lebih lanjut, nanti kita lanjut lagi. Mungkin kita akan agendakan lagi kapan kita undang lagi beliau untuk bisa diskusi lebih lanjut. Jurusan Ya. Baik, mari kita akhiri di akhir majlis ini dengan mengucap doa, ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.